Soekarno dijatuhkan saat berkuasa, Soeharto dijatuhkan saat berkuasa, B.J. Habibie juga dijatuhkan saat berkuasa, Gus Dur dijatuhkan juga saat berkuasa. Gus Dur juga dijatuhkan akibat kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Amin Rais dan Megawati. Tapi kok giliran Jokowi ini berbeda. Dia justru sedang mati-matian ingin dijatuhkan di tengah beliau tidak lagi menjadi presiden. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ngumpul lagi di parkiran ini. Parkiran Om Kindi Gemoy. Kita parkir dan rehat sejenak. Semoga kalian tetap kuat, tetap semangat, dan tetap optimis. Yakinlah bahwa Indonesia emas bukanlah sebuah isapan jempol dan mimpi di siang bolong. Tapi Indonesia emas merupakan cita-cita mulia yang sedini mungkin tengah dipersiapkan. Sehingga menjadi wajar kalau kita kemudian sudah memiliki ikon dari persiapan Indonesia emas. Yakni Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kita. Kita harus meletakkan kepercayaan kepada kepemimpinan Prabowo Gibran hari ini. Sebagai kepemimpinan yang sedang melakukan satu upaya mensterilisasi TKP agar perjalanan menuju Indonesia emas akan menjadi cita-cita yang bahagia di masa depan, menjadi cita-cita yang mulia, dan anak cucu kita di masa depan akan menikmati apa yang telah kita perjuangkan hari ini. Oke guys, jika kita mau menelisik sejarah tentang peradaban kepemimpinan bangsa ini, bisa kita lihat, Bung Karno dijatuhkan melalui isu Nasakom, terjadi ketegangan politik militer di saat itu. Kemudian berimbas kepada terjadinya pembantaian para jenderal yang kita sebut dengan gerakan 30 SPKI. Seluruh problem-problem yang menyeruak menjadi dinamika yang keras pada saat itu, kemudian membentuk satu pertempuran secara diam-diam, perang dingin yang besar di dalam istana, dan juga telah terjadi keretakan antar sesama elit bangsa pada waktu itu yang berujung kepada kudeta terhadap Bung Karno. Bung Karno dijatuhkan. Itu hal yang menurut saya menjadi satu catatan hitam kelam bagi sejarah peradaban bangsa ini. Tapi kita melihat sebuah proses di mana Bung Karno yang sedang on fire, Bung Karno yang lagi top-topnya kemudian dijatuhkan. Itu hal yang pada akhirnya menjadi lazim akibat dari perjalanan selanjutnya. Kalau kita mau menelisik, melihat lebih detail, bagaimana kemudian Pak Harto dijatuhkan pada saat momentum reformasi yang digelorakan oleh semangat teman-teman aktivis 98 pada saat itu, kelompok mahasiswa bersama kelompok-kelompok organisasi eksternal kampus dan masyarakat pada umumnya yang merasa sudah tidak mau lagi dipimpin oleh rezim Orde Baru yang membungkam cara berpikir, yang tidak memberi kesempatan berpendapat bagi kelompok yang berbeda, akan dituduh subversif dan pada gilirannya akan disebut sebagai musuh negara. Banyak orang yang hilang nyawa, banyak orang yang kemudian dipeti, banyak orang yang kemudian dijeruji besi. Semua dibungkam oleh karena rezim otoritarianisme Soeharto. Dan itu juga akhirnya menjadi catatan yang biasa. Kenapa? Karena Soeharto dijatuhkan oleh masyarakat pada waktu itu, dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Sementara Bung Karno dijatuhkan oleh politik militer yang dilakukan oleh gerbong Soeharto. Saling jatuh menjatuhkan. Ini akhirnya menjadi tontonan yang biasa bagi peradaban sebuah bangsa besar seperti Indonesia yang saat ini sedang terus menapak tilasi perjalanannya sebagai bangsa. Walaupun saya ingin bilang bahwa B.J. Habibie dalam durasi yang tidak begitu lama menjadi Presiden Republik Indonesia pun akhirnya juga harus jatuh akibat dari ketidakpercayaan publik, dan pada gilirannya muncullah seorang sosok ulama karismatik, Gus Dur. Gus Dur juga dijatuhkan akibat kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Amin Rais dan Megawati. Saya harus bilang itu. Kenapa? Karena Gus Dur yang menyatakannya pada saat melakukan podcast bersama Kick Andy pada waktu itu. Gus Dur tegas menyatakan bahwa dua orang ini bertanggung jawab akibat pelengseran dirinya. Gus Dur dijatuhkan. Megawati jatuh bukan karena apa-apa, tapi karena gagal pada pemilu terbuka secara langsung. Dikalahkan oleh SBY. SBY kemudian menjadi pemimpin yang aman-aman saja, adem-adem saja. Riak-riak tekanan, riak-riak gelombang demonstran itu biasa terjadi dalam proses perjalanan 10 tahun kepemimpinan Pak SBY. Itu hal yang biasa saja juga kita tonton. Kita juga pernah jadi mahasiswa, pernah nyerang-nyerang, pernah kritik, pernah melakukan satu aksi unjuk rasa dan lain sebagainya. Sebuah proses yang biasa saja. Nah, pada urusan Joko Widodo atau Pak Jokowi, ini kok tiba-tiba menjadi sebuah perubahan yang
Menurut saya, paradigmatik jika kita harus mendudukkannya kepada level kampus dan harus kita dudukkan kepada perdebatan-perdebatan warung kopi misalnya. Soeharto dijatuhkan saat berkuasa. Kemudian B.J. Habibie juga dijatuhkan saat berkuasa. Gus Dur dijatuhkan juga saat berkuasa. Megawati karena hanya spare-nya singkat, kemudian jatuh akibat dari pemilu. SBY flat, aman sampai dengan LPJ-nya, selesai. Tapi kok giliran Jokowi ini berbeda. Dia justru sedang mati-matian ingin dijatuhkan di tengah beliau tidak lagi menjadi presiden. Orang ini tidak lagi jadi presiden. Sekarang lagi sibuk ngurusin cucu. Lagi sibuk diam-diam di Solo menerima tamu setiap saat. Kemudian bercengkrama dengan warga. Mungkin juga lagi pengen bertani itu Pak Jokowi. Atau jangan-jangan juga pengen berkebun. Tapi justru saat-saat ini tengah ada upaya politik besar luar biasa yang beragenda hendak menjatuhkannya. Ini mau ngapain menjatuhkan orang yang sudah tidak lagi menjabat. Menjatuhkan orang yang sudah tidak lagi menjadi presiden. Atau lebih sempit lagi, menjatuhkan orang yang sudah jatuh, sudah tidak lagi menjabat. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik, ya, menjadi satu hal yang menggelitik nalar kita untuk berpikir, ada apa? Gitu. Ternyata sampai detik ini, nama besar Jokowi belum hilang dalam ingatan publik. Ternyata nama besar Jokowi punya satu dampak implikasi terhadap anaknya, Wapres. Sehingga perlu memberantas bapaknya agar kemudian gelombang kekuatan ini bisa dihentikan dan tidak lagi bisa tersadur, tereduksi untuk menjadi kekuatan politik anaknya, yakni Gibran Raka Buming Raka. Bagi komponen lawan-lawan politik Jokowi, Gibran adalah batu sandungan di masa depan. Bagi komponen orang-orang yang membenci Jokowi, Gibran adalah masalah baru yang kemudian hari akan kembali mengobok-obok dan akan kembali membuka luka-luka sejarah yang pernah ditulis oleh mereka, para penjahat-penjahat bangsa sebelumnya. Bagi mereka, keluarga ini adalah keluarga yang berbahaya. Bagi mereka, walaupun bagi rakyat Indonesia pada umumnya sangat mencintai Jokowi dan keluarganya. Guys, itulah kenapa kemudian sejak awal kami selalu menegaskan bahwa segala upaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi murni 1000% hanyalah urusan politik belaka. Urusan ijazah hanyalah kedok. Urusan ilmiah hanyalah bentuk dari upaya membangun framing. Ya, framing yang terus mereka mainkan. Kemudian menuduh-nuduh Jokowi seorang pembohong, padahal mereka tengah melakukan sebuah aktivitas yang berbasis kebohongan luar biasa. Kebohongan yang mereka elaborasi. Kebohongan yang terus mereka produksi, kebohongan yang terus menjadi distorsi, yang pada gilirannya akan menjadi kebenaran-kebenaran yang harus ditelan sekalipun itu pahit bagi kita sebagai rakyat yang terus-menerus menyaksikan wajah-wajah kutu kupret itu di media sosial kita. Selanjutnya kemudian, ya, saya mencoba untuk melakukan kanalisasi dengan pernyataan Dr. Tifa bahwa apabila mereka sebagai peneliti yang katanya para ahli ini kemudian masuk dalam penjara, maka Indonesia akan rusuh. Akan terjadi kerusuhan besar. Guys, gila nggak pernyataan ini? Menurut saya Dr. Tifa telah mengumbar-umbar sebuah ancaman terhadap negara. Ini sangat mengganggu Kamtibmas. Ini mengganggu ketertiban. Ini mengganggu ketentraman. Aparat kepolisian tidak boleh tinggal diam. Bahasa ini bahasa provokatif. Bahasa ini bahasa ancaman. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa benar ada kelompok besar di belakang mereka. Ada orang besar sebagai pendana. Ada orang besar yang membackup seluruh gerakan mereka. Dari mana Dr. Tifa sepercaya diri itu mau bilang akan terjadi rusuh? Dari mana dia bisa memprediksi itu? Dan dari mana dia bisa meyakini itu? Ayo, pasti ada satu agenda yang jauh-jauh hari memang sudah disiapkan oleh mereka. Sehingga itu, menurut saya, aparat kepolisian, aparat kejaksaan, dan pengadilan harus segera mengacarakan terkait kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi ini harus menjadi pasal yang tebal disematkan kepada mereka agar kemudian orang-orang ini tidak terus-menerus mengumbar-umbar fitnah, menabur berita hoax. Terus terang, jangankan saya, begitu banyak orang di luar sana yang sebenarnya acuh tak acuh terhadap keributan ijazah palsu Jokowi ini, hari-hari terakhir ini merasa mulai bosan, hari-hari terakhir ini merasa terganggu dengan orang-orang tersebut. Ya, bahkan seorang ibu yang penjual nasi kuning di depan lorong rumah saya, ketika saya pancing soal kasus ijazah Jokowi, ibu itu ngomong, loh,
Ini kan sudah jadi masalah hukum. Kenapa sih harus diributkan? Gitu loh. Artinya kalau sudah jadi masalah hukum kan tinggal menunggu saat bersidang saja. Kenapa masih cuap-cuap? Kenapa masih ribut? Kenapa Aiman masih terus-menerus menggunakan rakyat bersuara sebagai alat untuk membangun framing, menciptakan kegaduhan? Kenapa Aiman hari-hari terakhir ini sok-sok suci, bicara tentang kebenaran dan lain sebagainya, padahal dia adalah kader partai politik dan dia adalah merupakan salah satu calon anggota DPR? Aiman yang kemudian sok-sok bicara tentang bahwa negara ini perlu diselamatkan, sementara dia sendiri adalah orang yang menurut saya bermasalah secara hukum. Kenapa tiba-tiba semua orang mau mendomplengi kasus ijazah Jokowi sekedar untuk mencari popularitas? Kenapa Refli Harun juga ikut nimbrung mati-matian? Kenapa juga Abraham Samad harus bicara banyak hal di situ? Bahkan Romi Muzi pun ikut bicara dalam sebuah podcast bersama seorang pakar politik. Bahwa dia mengatakan Jokowi kalau bilang satu bisa berubah di hari berikutnya. Kenapa tiba-tiba semua orang mau menyerang-nyerang Pak Jokowi? Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang pemuja-pemuji Jokowi. Ini guys, sebuah problem politik yang sudah terpampang di depan mata kita. Dan saat ini menjadi tugas kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu penting, amanat dari undang-undang harus kita jalankan. Sebagai orang yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita harus terus melawan hoax, melawan kelompok-kelompok yang punya agenda-agenda politik jahat tapi berselimutkan hal-hal yang berbasis akademis lah. Apalagi mereka yang menggunakan nama-nama agama, menggunakan mazhab-mazhab agama, menggunakan jubah-jubah agama untuk menghakimi orang, untuk mengkooptasi Tuhan di muka bumi, lalu kemudian menzolimi dan kemudian menuduh-nuduh orang, untuk mempersekusi orang. Guys, semua ini berbahaya bagi keberlangsungan masa depan bangsa kita. Yang pasti, kesimpulan yang harus kita simpulkan pada tayangan Om Kindi kali ini adalah, mari kita sama-sama mempush aparat kepolisian, mempush aparat kejaksaan kita untuk mempercepat proses pengadilan. Karena Ahmad Khosinuddin itu berkata dalam sebuah tayangan, kalau tidak salah di TV One, itu pengacara Roy Suryo ngomong bahwa, ya kami tidak ada masalah, nanti kalau kami kalah di pengadilan kami akan banding. Kalah di banding kami akan kasasi. Kalau di kasasi kami akan PK. PK1, PK2, PK3, PK4. Panjang kami akan lakukan. Kami akan terus berselancar. Kami akan terus berjuang sampai tetes darah penghabisan. Artinya apa? Ayo cepat-cepat dipenjara orang-orang ini. Ya, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk membela diri. Karena negara ini, di negara hukum ini, semua orang diberi hak untuk membela dirinya. Akan tetapi kita ingatkan kepada aparat penegak hukum kita bahwa kalau mereka sudah punya agenda memperpanjang kisruh ini, memperpanjang masalah ini, boleh saja. Kami akan layani. Sampai kapanpun mereka ngajak kita ribut, kita akan tetap melayani. Sampai tua pun kita layani. Sepanjang Tuhan beri kami kesempatan umur panjang, selama itu kami akan terus menghadapi kelompok-kelompok yang datang untuk merusak dan menciptakan kegaduhan di bangsa ini. Selama kami diberi usia yang panjang, diberi kesehatan, maka kami akan terus menghadapi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dengan catatan, hukum tetap harus berlaku tajam. Dengan catatan, mereka harus berada di dalam penjara. Mereka harus berada di jeruji besi. Jangan biarkan mereka nanti ketika terpidana, kemudian diberi keleluasaan lagi, untuk jalan-jalan lagi, untuk warawiri lagi, mengumpul pasukan lagi, ceriwis-ceriwis, cerita sana, cerita sini, orasi kiri kanan, membangun-bangun framing, menciptakan kegaduhan dan keributan. Tentu kami akan sangat-sangat tidak menerima itu, dan bangsa ini bisa saja mengalami kegaduhan yang lebih parah pada gilirannya nanti. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi